Pernah nggak sih Anda bingung kapan harus pakai many atau much? Atau bedanya a few sama a little itu apa? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal tuntaskan kebingungan itu untuk selamanya. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia nih pertanyaan jebakannya. Kenapa kita bilangnya a few dollars tapi a little money? Padahal kan artinya sama-sama sedikit ya. Ini salah satu kebingungan paling umum. Tapi tenang, di akhir penjelasan ini Anda bakal tahu persis jawabannya. Kunci buat menjawab semua kebingungan tadi itu sebenarnya simpel banget. Semuanya cuma bergantung pada satu hal, jenis kata benda yang Anda pakai. Yuk, kita bedah lebih dalam. Intinya cuma ini. Di sebelah kiri, kita punya kata benda yang bisa dihitung, atau countable. 1 apel, 2 buku, 3 murid. Gampang kan? Nah, di sebelah kanan, ada yang namanya uncountable, alias nggak bisa dihitung. Coba deh hitung air atau gula. Nggak bisa kan? Anda nggak bisa bilang 1 air atau 2 uang. Itulah perbedaan mendasarnya. Coba bayangin begini. Anda bisa pegang 3 kali buku. Jelas. Tapi bisa nggak Anda pegang 3 air? Nggak mungkin kan? Anda bisa punya 3 gelas air, tapi airnya itu sendiri nggak bisa dihitung. Kalau Anda sudah paham ini, wah, setengah perjalanan sudah beres. Oke, aturan dasarnya udah dapat nih. Sekarang kita coba terapkan ke pasangan kata yang pertama. Ini kita pakai kalau lagi ngomongin sesuatu yang jumlahnya kecil atau sedikit. Kita mulai dari a few. Kata kuncinya di sini cuma satu, countable. Jadi, a few dipakai buat ngomongin sejumlah kecil benda yang bisa Anda hitung satu persatu. Coba lihat contohnya ya. Teman, apel, buku, semuanya bisa kita hitung. Makanya kita bilang, I have a few friends. Kedengarannya pas kan? Ya karena memang itu yang benar. Anda nggak akan pernah bilang, I have a little friends. Sekarang, pasalannya a little. Nah, ini kebalikannya. A little itu buat benda-benda yang nggak bisa kita hitung. Ingat air, gula, uang tadi? Nah, a little ini temannya mereka. Dari contoh ini jadi makin jelas kan, uang, susu, gula, semuanya uncountable. Makanya kita bilang a little money, bukan a few money. Polanya sudah mulai kelihatan kan? Oke, yang jumlahnya sedikit sudah beres. Terus gimana kalau jumlahnya banyak? Tenang, aturannya sama persis. Yuk kita lihat. Kalau kita ngomongin benda yang bisa dihitung dalam jumlah besar, kita pakai many. Anggap aja ini versi besarnya dari a few. Jadi ya buat buku, murid, apel, dan semacamnya. Oh ya, satu tips penting. Many ini sering banget muncul di kalimat tanya dan kalimat negatif. Contohnya pas banget nih. How many students? Anda bertanya soal jumlah murid yang bisa dihitung. I don't have many friends. Ini kalimat negatif. Karena murid dan teman bisa dihitung, kita pakainya many. Dan pasangannya, untuk benda yang nggak bisa dihitung dalam jumlah besar, ya kita pakai much. Ini versi besarnya dari a little. Buat apa? Ya buat air, waktu, atau beras. Sama kayak many, much juga seringnya dipakai di kalimat tanya dan negatif. Di sini kita bisa lihat much beraksi. How much water? Air kan nggak bisa dihitung. Atau, I don't have much time. Waktu sebagai sebuah konsep juga nggak bisa dihitung. Jadi, untuk konteks seperti ini, kita selalu pakai much. Nah, ini dia rangkuman super singkatnya dalam satu tabel. Anggap aja ini contekan pamungkasnya ya. Jumlah kecil yang bisa dihitung, pakai a few. Yang nggak bisa dihitung, a little. Jumlah besar yang bisa dihitung, many. Dan yang nggak bisa dihitung, much. Sesimpel itu. Oke, teorinya sudah, contekannya juga sudah. Sekarang waktunya kita uji pemahaman Anda. Sudah siap buat kuis singkat? Yuk, kita coba. Soal pertama, I have bla 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 friends at school. Kuncinya ada di kata friends. Coba deh pikirin, friends itu bisa dihitung atau enggak ya? Dan jawabannya adalah B, a few. Tentu saja, karena teman bisa kita hitung satu persatu. Mantap kalau jawaban Anda benar. Lanjut soal nomor 2. She drinks ... milk every morning. Fokus ke kata milk. Susu itu bisa dihitung nggak sih? Jawabannya adalah C, a little. Betul, kita nggak bisa hitung susu. Yang kita hitung itu gelas atau karton susunya. Jadi untuk susu itu sendiri kita pakainya a little. Oke, pertanyaan terakhir. How apples do you have? Ini pertanyaan tentang jumlah. Kata kuncinya apples, countable atau uncountable.
Dan jawabannya tentu saja many, karena apel jelas bisa dihitung. Selamat, Anda berhasil menyelesaikan kuisnya. Jadi, dari semua yang sudah kita bahas tadi, apa sih poin paling penting yang harus Anda ingat dan bawa pulang? Mari kita simpulkan. Oke, kita kembali ke pertanyaan paling awal. Kenapa sih bilangnya a few dollars tapi a little money? Nah, sekarang Anda tahu jawabannya. Itu karena Anda bisa menghitung lembaran dolar, tapi Anda nggak bisa menghitung money sebagai sebuah konsep. Cukup dengan memahami satu aturan sederhana ini, countable versus uncountable, Anda nggak perlu lagi menebak-nebak. Sekarang, Anda bisa berbicara dengan jauh lebih tepat dan percaya diri.